Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Febriani Safitri. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang perilaku biaya akuntansi. Yang pertama yaitu perilaku biaya, istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Dasar perilaku biaya, yang pertama biaya tetap, biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah, artinya tetap konstan dalam tentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua yaitu biaya variabel, biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang terakhir yaitu biaya campuran. Biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Batasan waktu menurut ilmu ekonomi. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Model perilaku biaya. Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misal aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahan. Metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama, metode tinggi rendah. Suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat kelatan atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat kelurahan atau aktivitas terendah. Mode scatterplot. Metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatterplot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatterplot adalah tidak ada kriteria objek untuk memilih garis terbaik. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, perbandingan ukuran pendekatan dapat menghasilkan suatu peningkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Yang pertama, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Yang terakhir yaitu manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat
memberikan hasil yang baik. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.